Ibu terkasih, puji Tuhan ya. Saya sangat berterima kasih karena saya masih diizinkan untuk membagikan sedikit daripada firman kebenaran daripada Allah. Gitu. Jadi benar, yang saya ambil tema pada saat ini sebenarnya masalah doa. Dan untuk yang ayat yang ke-9 ini Matius, saya akan ambil dari Matius 6 ayat 5 sampai 8 gitu. Dan Kak Ocha tadi teruskan ke ayat 9 itu sebenarnya gini. Ini masalah doa ini satu perikop ini sebenarnya kita bisa bagi menjadi dua sesi nanti untuk pembelajaran gitu ya untuk kita yang mau lebih dalam masalah doa ini. Tapi saya potong di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 8 dulu untuk saat ini gitu. Karena 9 itu adalah spesifik gitu masalah doa Bapa kami itu ada sesi yang lain gitu ya. Jadi Matius 6 ayat 5 sampai 8 ini masalah hal berdoa. Makanya saya ambil tema saya adalah sikap doa yang benar itu bagaimana gitu. Di Matius 6 ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Di sini ada kata yang penting. Yang penting dalam arti sifat. Sifat di sini ada menggariskan suatu sifat, artinya munafik. Ya. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Jadi di sini ada kita ambil, kalau kita bilang kasih pen tebal, itu kata munafik harus kita kasih pen tebal gitu ya. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Di sini saya mau awali dengan pengertian kata munafik gitu ya. Munafik itu sebenarnya itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya hipokritos, yang artinya orang yang penuh dengan kepura-puraan. Tetapi hipokritos itu juga bisa diartikan dalam dunia seni itu sebagai pemeran katanya, pemain teater. Artinya orang yang bisa memainkan peran gitu ya, orang yang bisa memanipulasi keadaan berpura-pura artinya begitu ya. Jadi munafik itu artinya ya berpura-pura. Tetapi di dalam Alkitab gitu ya, penjelasan kita harus lebih mengenal, lebih paham lagi. Karena arti munafik dalam Alkitab itu banyak. Karena apa? Karena di dalam Alkitab, khususnya di dalam Matius, kalau kita lebih dalam lagi menilai yang namanya Matius, kita pelan-pelan membaca Matius, itu ada sampai 20 kali, bisa lebih. Yang saya ketahui 20 kali ada kata-kata dalam istilah munafik dalam Matius. Jadi kalau istilah kita sebagai orang-orang awamnya, gitu ya, orang-orang awamnya itu munafik itu bahasa simpel. Alah kamu munafik. Itu kita mengerti sepenggal kata munafik itu dari kata kesederhanaan, artinya ya konotasi denotasi artinya orang yang pura-pura atau orang yang naif, orang yang alah gini ada ya kita berpikir. Tetapi kalau kita belajar dari Matius, itu ternyata Injil Matius itu mengajarkan istilah munafik itu bermacam-macam gitu. Tetapi di sini di dalam ayat yang ke-6 ini, ayat Matius 6 ayat 5 ini dikatakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikung-tikungan jalan raya. Gitu. Ini sudah jelas ini tipe munafik apa yang diajarkan dalam Matius 6 ayat 5 ini gitu. Jadi coba kita sama-sama membuka di dalam Matius 23. Kita pelan-pelan kita membuka di dalam Matius 23. Ayat yang 13 sampai kepada ayat yang ke-15. Itu dikatakan di sini ditekankan kepada ahli Taurat ya, orang-orang Farisi.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik. Itu ayat ke-13. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yang ke-14, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Yang ke-15, celakalah kamu, hai orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dari Matius 23 ini saja kita sudah melihat 3 jenis yang namanya munafik. 3 jenis ya. Ini tipe munafiknya ini berbeda. Kalau kita pelajari pelan-pelan ini 3 ayat ini ya. Jadi di sini yang kita perhatikan, saya mau membagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Khususnya kita orang-orang Kristen. Terkadang kita gimana, ini kadang kita sulit untuk berbicara. Tapi kita tidak boleh menjadi yang namanya menghakimi. Oh, dia itu kelihatan munafik. Itu kita juga berdosa kalau kita berkata seperti itu ya. Terkadang ada orang-orang yang mau berdoa, yang saya perhatikan ya. Yang saya perhatikan mungkin dekat sama kita atau dalam perkumpulan kita atau manapun di Indonesia atau dimanapun ya. Terkadang dia itu berdoa supaya dinilai orang dia jauh lebih saleh daripada kita. Itu. Makanya di sini di ayat ini kan dia berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan tikung-tikungan jalan. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita nggak bisa berdiri tikung-tikungan jalan atau di rumah-rumah ibadah kita berdoa, kita dianggap aneh. Tetapi ilustrasi itu yang saya angkat, itu masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini. Kita masuk dalam komunitas, kita masuk dalam kebersamaan dengan teman, atau kita masuk dalam suatu gereja kita. Kita mau tampil beda, kita mau tampil menyolok dari orang-orang lainnya. Ya, kita tampil, pada saat kita tampil berdoa, kita ingin orang-orang mendengarkan doa kita itu sebagai kita itu manusia yang bisa berdoa dengan wow, dia berdoa. Wow. Padahal dia itu manusia. Dia itu padahal yang dia doakan itu iya, sebenarnya Tuhan melihat. Tuhan seperti dalam firman tadi kan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, tetapi dia lupa kalau Allah kita tuh Allah yang luar biasa bisa menyelidiki hati kita. Ya. Dia kira dia tampil di dalam podium atau tampil dalam perkumpulan itu, dia mampu berbicara, dia mampu berdoa dengan lantang, dia merasa saya wow daripada kamu. Kalian mendengarkan saya berdoa sekarang dengan benar. Nah, itu yang terjadi pada zaman-zaman sekarang. Ini ilustrasi rumah-rumah ibadah pada tikungan jalan itu dulu ya ibu-ibu ya. Kita nggak bisa kita sekarang jalan-jalan tikungan jalan ganggang kita berdoa, kita dianggap aneh. Jadi ilustrasi kehidupan lama, coba kita angkat dalam kehidupan sekarang, tidak di tikung-tikungan jalan. Misalnya dia mendapat satu posisi di suatu perkumpulan, gitu ya. Dia dapat posisi satu, misalnya dia jadi leadernya, dia jadi wakil ketuanya, dia menjadi sekretarisnya atau bagaimana, atau kita dibebankan suatu sebagai penetua atau bagaimana. Ya kita, ini saatnya aku tampil. Tikungan jalan tadi itu podium altar gereja tadi, dia gunakan, dia berdoa, padahal dia manusia munafik. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia doakan, memang benar dia mendapat upah, dia mendoakan orang, dia memukuskan pertama bagaimana berbicara dengan Allah, memuji Allah benar. Tapi itu hati-hati. Ini kenapa makanya sikap doa itu terkadang kita berpikir ini doa. Bagaimana sikap doa yang benar? Ya itu tadi pertama, bagi saya itu di dalam Matius 6 ayat 5-8 tadi benar. Jangan munafik. Kenapa?
Jangan coba-coba membohongi Allahmu. Allahmu tahu siapa engkau. Mau doamu panjang, mau kasih kamu posisi kamu di depan berdoa di podium dan ratusan orang menonton kamu, Tuhan menyelidiki hatimu, engkau munafik, doamu tidak dijawab. Itu doa yang nggak benar. Oke? Dan kita masuk kepada ayat ke-6. Ini ibu-ibu kita ini udah dewasa rohani, artinya kita sudah bisa menggambarkan, ini Ibu Sri Bati ini mengarahkan kita ke bagaimana ya, kemunafikan bagaimana ya. Gitu. Kemunafikan orang-orang yang berbicara, berdoa di depan atau berdoa di dalam lingkungan famili atau lingkungan komsel-komsel, tetapi engkau lupa, engkau memiliki Allah yang sekecil apapun dalam hatimu, dia sanggup melihatnya. Tapi kepura-puramu depan publik boleh engkau bohongi, tapi tidak. Jadi kita pikir, kenapa ya? Kenapa ya? Kok aku tidak dengar doaku? Tadi ada sifat kemunafikan, itu kita harus hati-hati. Nah, gitu. Yang ke ayat ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini yang perlu kita mengerti lebih dalam. Itu doa. Doa itu kalau bahasa umumnya itu doa. Pengertian doa kalau kita tanya sama anak-anak. Doa itu apa? Oh, doa ya saya bicara sama Tuhan. Saya tutup mata, saya berbicara sama Tuhan. Itu kalau anak. Kalau kita secara yang ada yang lebih dewasa rohani ya, kita bilang itu bagaimana itu secara khusus bahwa kita sebagai anak Bapa, anak-anaknya mau berkomunikasi dengan Bapa kita, gitu ya. Itulah jaringan kita, itu jembatan kita, itulah berdoa. Jadi artinya dalam doa itu ada unsur komunikasi antara kita dan Allah kita, gitu ya. Dan kita perlu mengizinkan Allah kita untuk mengkoreksi ketika ada yang keliru. Nah, gitu. Jadi pada saat itu kita masuk ke dalam kamarmu, itu Yesus berkata seperti itu. Itu kembali kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa saat ini, kita tidak perlu berpikir, oh berarti doa yang benar itu saya harus masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan menutup mata. Saya adalah itu doa yang benar. Itu pun salah ibu-ibu. Itu betul sekali. Kenapa? Karena di sini Allah kita menginginkan kita lebih intim. Jadi Allah bagaimana ya? Karena itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk masuk ke dalam kamar dan kuncilah pintunya. Artinya kita perlu tempat atau suasana yang mendukung kita untuk dapat mengalami persekutuan dengan Allah. Itu betul. Itu kita memerlukan keintiman ya. Keintiman lebih dalam, kita memerlukan namanya atmosfer yang benar-benar Allah, aku ingin berbicara denganmu Bapak. Aku anakmu ingin berbicara gitu ya. Kita juga kadang kalau ngomong sama suami atau ngomong sama siapa teman gitu, kita mau orang-orang lain juga nggak dengar. Itu normal ya. Itu normal. Kita keinginan kita mau ngomong ada sesuatu yang sangat penting, kita nggak mau orang-orang rame-rame cat kita mau berbicara. Nah, itu artinya kita membutuhkan suatu keintiman. Begitu juga berdoa. Jadi Yesus juga mau seperti itu, makanya Yesus mengatakan masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa pada Bapamu. Tetapi itu sangat benar Ibu. Tetapi coba kita mau lebarkan wawasan kita juga. Artinya, jadi Ibu Sri Bati bagaimana kalau tiba-tiba kita kan berkomunikasi Tuhan itu kan tidak harus melalui doa, tidak harus masuk kamar, itu betul Ibu-ibu ya. Jadi bagi saya ini tidak perlu kita persempit. Ini sebagian nats yang ayat ke-6, tetapi bisa kita perlebar dengan berpikir, oh ya, Tuhan menginginkan aku untuk lebih intim. Oke, tidak perlu masuk kamar. Tapi ini posisi kita gini, Bu. Kita lagi terdesak, artinya hati kita galau, gundah gelana gitu ya. Tiba-tiba kita menginginkan, Tuhan tolong aku membutuhkan Engkau gitu ya. Tapi kita di kereta api, tidak apa. Tapi hati-hati, jangan masuk pada ayat yang kelima tadi. Kita di kereta api berdoa tutup tangan. Menimbulkan suara dan orang-orang menjadi melihat kita. Bu, ngapain? Waduh ya, kan jadi begitu kan. Ibu lagi ngapain? Waduh ya madam. Jangan.
Artinya nggak apa-apa. Keintiman itu adalah nggak apa-apa. Kita tundukkan mata, duduk, tutup mata sedikit. Ketika orang kita tidur, Tuhan aku memerlukan Engkau. Aku ada masalah saat ini. Aku harus begini, gini. Artinya yang mau diambil dari ayat ke-6 ini adalah keintiman. Di sini Yesus mengatakan dia ingin lebih intim untuk berbicara dengan kita melalui doa. Gitu. Jadi masuk ke dalam kamar itu, kalau saya mengekspos, kalau saya mau menafsirkan ini adalah keintiman. Karena apa? Itu kamar adalah tempat intim. Artinya bukan intim apa, bukan masalah apa. Intim artinya kita membutuhkan suasana atmosfer yang benar-benar Tuhan, aku mau berbicara denganmu. Hanya engkau dan aku saat ini. Dengarkan aku, Tuhan. Itu yang mau kita ambil dari ayat yang ke-6 ya, Ibu-ibu ya. Jadi kita untuk masuk kepada ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka yang menyangka karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Iya, ini satu juga ini menjadi permasalahan jadi orang-orang Kristen kita saat ini. Doa bertele-tele. Kenapa ibu-ibu gini ya? Terkadang saya susah berkata, nanti Ibu Sribati kamu tuh terlalu cerewet loh kamu. Kenapa? Orang pengen bicara panjang, doa panjang, kamu bilang bertele-tele dalam pembawaan firmanmu. Enggak Bu, saya bilang saya bukan cerewet. Saya cuma bilang ini firman Matius 6 ini Yesus langsung berkata. Kita nggak usah bertele-tele. Artinya apa? Kalau kita juga berbicara kepada teman-teman kita gitu ya. Kalau teman-teman kita mau bilang A, mau ke D, dia harus A, B, C, D, E, F. Waduh, langsung aja. Kita kan sering bilang, Bu, Bu, tolong fokus saja. Ini intinya apa? Gitu ya. Artinya Tuhan juga berkata, doamu jangan bertele-tele. Artinya apa? Tuhan mendengar dan melihat hati kita, itu harus kita jangan lupa. Lurus saja Bu. Jangan, nanti ada kadang gini ya Bu ya, yang saya perhatikan dalam ibu-ibu ini kalau berdoa. Nanti ya Tuhan A, B, kembali lagi ke A, ke B, ke A, ke B. Bu, bukan saya bilang doanya itu kepanjangan. Bukan. Artinya coba kita dikasih kesempatan untuk berdoa, berbicara sama Tuhan gitu ya. Gak usah bertele-tele. Satu kadang gini, kalau saya ini kan topik ini pernah saya bawa dalam homiletika 2 saya sebenarnya ya. Ini pernah saya bawa dalam ujian saya. Dan dosen saya berkata begini sama saya. Bu Sribati, kalau orang yang mau memuji Tuhan dan mau berbicara dengan Tuhan lebih lama dan mengulang lagi, apakah itu salah? Jadi saya bilang, saya teringat akan ayat ini karena ini bawaan saya, ujian saya homiletika 2 saya bilang, Pak, tapi dalam ayat 7 dikatakan kamu jangan bertele-tele. Itu. Kenapa? Tuhan itu mendengar dan melihat hati kamu. Ya. Dan Tuhan tidak pernah melihat banyaknya jumlah-jumlah kata yang kau ucapkan buat Tuhan. Karena apa? Kita jangan lupa. Di dalam Yeremia, di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Ibu-ibu bisa buka ya. 1 Tawarik 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Kenalah ayahnya ayahmu. Dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi sebelum kita ucapkan aja Tuhan sudah tahu. Kamu mau bilang apa, kamu mau butuh apa, nak. Jadi Tuhan tahu. Jadi kita nggak perlu mengulang. Jadi seakan-akan kayak kalau saya buat dalam konteks khotbah ujian saya kemarin itu saya buat kita tuh seperti Tuhan kita tuh tidak mengerti apa yang kita bilang, kita mengulang. Dosen saya ketawa.
katanya kamu lucu sekali. Enggak, benar. Kenapa kamu menggunakan kata seperti Allah kita tuh Allah yang tidak paham gitu, bahasa kita tidak paham apa. Iya, karena kan kita bertele-tele mengulang-mengulang kembali, jadi seperti kayak kita bicara sama teman gitu ya. Ya Kak Ocha, begini begini, nanti kita ngomong lagi Kak Ocha, begini begini. Iya Kak Ocha begini. Jadi seakan-akan Kak Ocha itu nggak paham apa yang saya bilang. Jadi konteksnya itu kita jangan mengulang bertele-tele. Jadi Tuhan itu katanya ya di dalam Yeremia 17 ayat 10a saya ambil ya, yang 10a-nya. Aku Tuhan yang memiliki hati dan menguji batin katanya. Jadi itu Tuhan tahu semua. Jadi doa itu estafet pelan tapi terarah. Jadi nggak usah mundur lagi, nggak usah bertele. Kayak kita mau A ke Z itu A kemana, A ke C, kamu balik lagi ke A lagi, balik lagi ke B, balik lagi kemana. Akhirnya kita cuma maunya ke C gitu. Lurus aja ibu-ibu ya. Jadi ibaratnya doa kita tuh nggak usah neko-neko kalau kata bilang. Nah, gitu. Jadi itu untuk Matius 6 ayat 5 sampai 8. Di ayat 8-nya kita jadi di sini diterangkan, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini inti daripada yang tadi, yang munafik tadi ya, yang bertele-tele itu sebenarnya itu kita di sini dijelaskan benar-benar bahwa Bapa itu mengetahui apa yang kita perlukan gitu. Jadi teman juga, andai kita datang ke rumah teman, kita basa-basi juga, teman nggak suka loh. Ujung-ujungnya nanti ini gitu ya kan, ujung-ujungnya begitu juga, ya kan, minta tolong, minta ini, minta minjam, tapi mutar-mutarnya banyak sekali. Begitu banyak orang-orang Kristen saat ini ya kan, kalau berdoa saya perhatikan gitu ya. Jadi ada satu ibu-ibu saya mau berbagi, karena kita kalau 20-30 menit saya bisa bicara ya sebenarnya. Ini ada satu ayat terakhir dan saya rasa ini ayat penting bagaimana sikap berdoa yang benar menurut saya ya. Tetapi sebelum masuk ke dalam itu saya mau beri kepada satu ayat terakhir masalah sikap doa yang baik menurut Alkitab. Ini sangat penting dan ini harus kita cermati bersama-sama itu di dalam Yakobus 4 ayat 3. Di dalam Yakobus 4 ayat 3. Ini menjadi dilema buat kita ayat ini sebenarnya. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kadang kita ibu ya, Tuhan, aku ini loh anakmu yang setia samamu. Aku ini memberi persepuluhan. Aku ini beribadah terus. Aku ini doa, Tuhan. Aku ini puasa. Puasa Daniel, puasa ini, puasa. Tapi kenapa doaku Tuhan gak kau jawab? Ini. Ini salah satu sikap doa kita ini. Ini banyak terjadi di anak-anak Tuhan. Aku itu loh ngikuti kebaktian ke sana kemari. Aku ini loh melayani di sana kemari. Tetapi kenapa doaku tuh gak terjawab ya? Ini ada satu jawabannya ibu-ibu. Yakobus 4 ayat Yakobus 4 ayat 3. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ibu pernah dengar yang namanya istilahnya antroposentris. Istilah antroposentris. Itu adalah doa yang memusatkan pada diri sendiri. Aku, dan aku. Karena aku sudah membayar dengan pelayananku. Itu kita salah, Bu. Terkadang gini ya, yang harus kita hati-hati. Kadang ini, kalau kita meminta sesuatu, ini saya buat satu contoh ibu-ibu ya. Kita ini tekun di dalam pelayanannya. Tiba-tiba kita bergumul, berbulan-bulan bergumul,
ingin mengganti pekerjaan. Kita bilang, Tuhan, aku bosan dengan pekerjaanku ini. Hanya seorang resepsionis. Aku ingin naik jabatan, Tuhan. Dan itu engkau gumuli sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pelayananmu engkau kencangin, perpuluhan engkau kasih. Tetapi tidak dijawab Tuhan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Engkau marah. Kalau istilah kita Indonesia, merajuk. Nggak benar. Temanku loh tidak melayani. Per 3 bulan, per 6 bulan dan naik jabatan. Luar biasa ya. Luar biasa. Itu Tuhan melihat atau enggak tuh ya. Aku yakin tuh teman tuh nggak berdoa tuh. Nggak seperti aku berdoa pagi, siang, sore, malam. Tapi kita lupa ibu-ibu. Tuhan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kenapa dia tidak mau memberi engkau dari resepsionis berubah menjadi kepala administrasi dalam kantor itu. Ini saya ilustrasikan ya. Karena apa? Karena resepsionis engkau akan pulang jam 3 sore. Tetapi pada saat kamu mau masuk administrasi nanti kepala bagian, kamu pulang jam 8 malam. Jadi Tuhan mempertimbangkan, gitu ya. Dan engkau harus bekerja di hari Minggu, ya. Kalau engkau mendapat bagian tadi menjadi kepala bagian administrasi tadi, Minggu engkau sudah mencuri waktunya Tuhan. Itu satu. Itu makanya Tuhan tidak memberi. Yang mau kita kan cuma untuk kemauan kita sendiri, kesenangan kita sendiri. Baru kedua, pada saat engkau tidak masuk kehadiran Tuhan di hari Minggu, engkau sudah meninggalkan keluargamu dari tadi jam 4, 5, 6, 7, 8. Itu merusak hubunganmu. Dan pada saat jam 7 malam, biasanya engkau pada saat makan malam dengan keluargamu, engkau agak ada sedikit baston sama, 2 sermon sama dengan anak-anakmu, engkau ajari mereka sedikit, 2-3 firman Allah. Itu hilang, karena engkau pulang jam 8 udah kecapean, tidur jam 9. Itu contoh satu ibu-ibu ya. Jadi, kedua, ada anak-anak muda sekarang ikut pelayanan, ikut pemuda-pemuda. Wow, anak-anak muda hebat ini. Ya, jarang kita jumpai zaman-zaman sekarang. Tetapi dia bergumul dengan pasangannya. Dia pergumulkan pasangannya itu kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah berhubungan selama 5 tahun, tapi kenapa belum ada Tuhan kasih kami jalan untuk pernikahan? Hah? Belum ada tanda-tanda bisa kami menikah. Gitu. Kenapa Tuhan? Kami mau menikah Tuhan. Kau gumulkan lagi, ingat lagi. Ya kan? Ini untuk menghapuskan nafsumu, ini salah satu contoh. Ternyata pasanganmu tadi ditunda-tunda. Kenapa? Karena pada saat nanti kau menikah sama dia, gitu ya kan, pelayananmu itu kan terhambat. Kenapa? Karena ternyata pasanganmu tadi yang 5-6 tahun dari kamu sama, kamu rajin anak Tuhan. Si pasangan tadi itu tidak. Jadi pada saat kamu hidup bersama nanti, kamu minta permisi untuk melayani Tuhan, untuk kembali ke gereja, ya mungkin kamu nggak diizinkan, pacaran ya bisa-bisa aja. Jadi makanya banyak kendala-kendala. Kenapa? Keinginan-keinginan kita tidak diterima Tuhan, itu coba kita pelan-pelan perhatikan. Kenapa Tuhan? Sampai yang saya benar-benar dengar ya, yang saya benar-benar ketahui, ada orang Kristen yang kita bilang dewasa iman, dewasa apa ya? Saya nggak bisa pastikan dia super, tapi dia ya memang dia kenal Allah dengan sangat baik tuh. Di dalam doanya itu dia meminta yang namanya awet muda dan kecantikan yang luar biasa, mempertahankan kecantikannya. Saya tahu, saya ada dengar, ada tahu banget itu. Dia tuh bukan miskin iman ya, bukan. Tapi bagaimana si wanita Kristen tadi yang mengenal Allah dengan baik tadi bisa-bisanya meminta keawetan kecantikan supaya aku bisa lebih mempermuliakan namamu dengan kecantikanku. Luar biasa tidak? Itu satu contoh ya. Jadi dia nggak awet sih awet, cuma ya luntur pelan-pelan luntur, kecewa, bingung ya kan. Mulai beli kosmetik dengan mendoakan kosmetik dalam nama Tuhan gitu ya, supaya kosmetik tadi mengubah dia menjadi lebih awet, anti aging. Kan luar biasa ya, orang-orang Kristen ini jadinya kesannya luar biasa gitu ya.
Jadi ibu-ibu kita hati-hati. Makanya saya ambil tema dalam topik ini, topik sikap doa yang benar dalam doa ini. Kenapa? Karena kita sebagai orang Kristen ini kadang salah, salah dan kita keliru nih satu ibu-ibu kalau kita kadang kurang paham itu boleh lah ya. Tapi pada saat kita semakin dekat dengan persekutuan-persekutuan atau semakin mendekatkan diri dan semakin belajar dengan firman, ya kita bisa mengekspos bahwa firman itu mau Allah begini buat kehidupanku. Gitu. Jadi satu, saya mau mundur. Jadi Ibu udah tahu dari Yakobus 4 ayat 3, mungkin Ibu udah buat ilustrasi lain-lain. Oh iya, kenapa? Aku tidak terjawab doaku ya. Oh iya, aku pingin memiliki lebih banyak income lagi. Itu merupakan salah satu sifat kemauan duniawi juga. Jadi mungkin Tuhan belum kasih saat ini. Mungkin kalau aku punya uang lebih, aku lupa berbagi, lupa persepuluhanku. Aku jadi takut memberi persepuluhanku. Kenapa? Income yang lebih besar, persepuluhanku pasti lebih besar. Aduh, nggak usah, nggak usah. Jadi kita harus bisa mikir-mikir ya, mikir-mikir kenapa Tuhan belum kasih? Karena Tuhan tahu pada saat engkau diberikan income lebih besar, engkau akan tidak memberi persepuluhan 10% lagi, tapi mungkin hanya 3%. Itu jadi kendala buat kita gitu sebagai Kristen. Jadi satu ibu-ibu ya, saya mau balik kepada masalah munafik tadi. Jadi mengapa Injil Matius sering mengajarkan tentang munafik? Maaf saya tadi mundur ke situ, saya mau mundur sedikit. Ada 3, kenapa? Karena satu, ya ingat ibu ya, ini terakhir, biar kita jangan lama. Karena mengapa Injil Matius sering mengajarkan tentang munafik? Karena di dalam Injil Matius itu Bu tadi ada 20 lebih tentang kemunafikan ya. Jadi pertama, Injil Matius karena mengajarkan tentang munafik karena Yesus menginginkan para muridnya komunitas yang beriman agar bersifat jujur, baik jujur kepada Allah dan jujur kepada sesama. Kedua, Yesus menginginkan pada muridnya tidak memiliki motif selain beriman kepada Allah ketika bertindak kesalehan. Dan yang ketiga, Yesus menginginkan muridnya menjadi komunitas yang dapat dipercaya dan penuh ketulusan dalam kehidupan kekristenan kita karena Allah mengetahui siapa diri kita dan apa yang ada dalam hati kita. Itu yang saya ambil dari intisari daripada kemunafikan, Bu. Jadi saya nggak bisa banyak bicara karena sudah 30 menit. Semoga apapun yang bisa saya bagikan saat ini itu menjadi pembelajaran kita buat saya pribadi juga. Mungkin ibu-ibu udah paham sih ya Bu Sri Bati yang ibu sampaikan kita sudah paham. Tetapi nggak apa-apa kita cuma berbagi ya Bu ya. Jadi dan satu lagi Bu untuk ini untuk tadi untuk apa? Untuk masalah munafik. Jadi untuk masalah bertele-tele saya ambil satu apa kita bilangnya intisarinya kita ambil dalam apa Bu dalam satu raja-raja masalah Elia di Gunung Karmel dan pada saat Elia mau itu di dalam satu Raja 18 Bu ya kita baca nanti itu di mana sebenarnya doa singkat dan sederhana itu 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 artinya ampuh daripada seperti orang-orang yang menyembah Baal berdoa tapi tidak terjawab begitu artinya di sini doa yang sebaiknya singkat dan sederhana sebagaimana diungkapkan oleh Elia di atas Gunung Karmel dan bukan seperti yang bertele-tele diulangi oleh para nabi-nabi Baal pada saat memuja nabi-nabi Baal gitu ya Bu ya. Jadi ini intisari saya ambil dalam untuk bertele-tele. Oke. Demikian Bu untuk firman yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga firman ini dapat menjadi sedikit ya santapan rohani buat kita.